Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tati Eviati dari SLB Negeri Temanggung. Saya adalah seorang guru yang menjadi anggota tema kearifan lokal. Di tahun pertama ini kami telah melaksanakan kegiatan P5 dengan tema kearifan lokal dan mengambil judul Jaran Kepang Tarianku. Nah, setelah kami mengadakan kegiatan, ada latihan, ada sosialisasi, anak-anak bisa mengenal seni dari daerah Temanggung. Kemudian juga siswa bisa memainkan tarian Jaran Kepang versi Idakep. Dan yang terakhir adalah siswa mampu melestarikan kuda lumping versi Idakep dari Kabupaten Temanggung. Kiranya begitu yang bisa kami sampaikan dari tema 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni Sutanti. Saya sebagai guru di SLB Negeri Temanggung. Saya memandu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan, mengarahkan ke anak-anak atau siswa-siswi SLB Negeri Temanggung, khususnya bagi anak-anak yang punya hambatan pendengaran. Di sini anak-anak diarahkan untuk membuat vas atau pot bunga dari barang bekas, diantaranya dari galon minuman yang sudah tidak kita gunakan dan kaleng bekas susu. Kita menggunakan bahan-bahannya yaitu dengan menggunakan cat cat dengan warna-warni yang kita kombinasikan di barang bekas tersebut sehingga nampak lebih menarik dan lebih cantik. Nah, di antaranya salah satunya adalah seperti ini dengan menggunakan alas atau CD bekas yang tidak kita gunakan lagi, kita manfaatkan sebagai alasnya. Tentunya kita gabungkan dengan galon yang sudah kita percantik atau kita berikan warna dan gambar dengan menggunakan khususnya lem tembak di sini sehingga lebih kuat hasilnya. Dan untuk anak-anak sendiri yang menggambarnya mungkin contohnya seperti ini dengan gambar bentuk pohon. Ini adalah polesan dari anak-anak yang punya hambatan pendengaran. Tentunya di balik kekurangan anak-anak tersebut mereka punya kelebihan yang bisa kita tonjolkan. Mungkin bisa dilihat dari hasil karyanya di antaranya seperti ini, atau mungkin di bawah ini ada bekas minuman yang sudah tidak kita gunakan dari plastik sehingga bisa digunakan sebagai tempat pensil dengan menggunakan alas CD bekas yang sudah tidak digunakan kembali. Itu salah satu contoh produk yang kita hasilkan dari tema Gaya Hidup Berkelanjutan, yaitu menggunakan barang-barang bekas. Tentunya dari limbah akan menjadi limbah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati, saya guru SLB Negeri Temanggung. Pada tahun pertama kita sudah melakukan 3 proyek. Salah satunya adalah proyek ketiga kewirausahaan dengan judul Menjadi Wirausaha Muda dengan Bertani Sayur Organik. Dalam proyek ini kita sudah melakukan beberapa tahapan. Salah satunya adalah tahapan pengenalan. Yang pertama dengan sosialisasi atau IHT kepada siswa kelas 1, 4, 7, dan 10. Dalam tahap pengenalan ini dibagi menjadi 3 fase. Dalam tahap pengenalan dibagi menjadi 3 fase. Yang fase A yaitu mengenal jenis-jenis biji sayur yang biasanya ditanam di sekitaran tempat tinggal mereka. Kemudian setelah mengenal beberapa biji-bijian, kemudian di fase B kita mulai aksi untuk memindahkan bibit ke dalam polybag ataupun
tempat yang sudah disiapkan. Setelah memindahkan bibit, kemudian di fase B menyiram dan membersihkan atau merawat tanaman yang sudah ditanam. Kemudian di fase C, anak-anak belajar untuk memanen. Setelah memanen, kita kemas untuk bisa kita pasarkan. Dalam proyek tema 3 kewirausahaan ini, kita bertujuan untuk menaikkan kesadaran terhadap siswa akan pentingnya pertanian organik sebagai solusi peningkatan kesehatan dan mengurangi dampak lingkungan. Kemudian untuk mengenalkan pelajar pada bagaimana berwirausaha terencana dan sederhana, dan menginspirasi pelajar untuk menjadi green entrepreneur. Setidaknya dengan belajar berwirausaha sayur organik, anak-anak di rumah juga bisa berdampak terhadap keluarga untuk menanam sayur organik untuk mengakomodasi ataupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Ernawati SPD. Saya salah satu guru di Sekolah Luar Biasa Negeri Temanggung. Alhamdulillah, sekolah kami ditunjuk sebagai sekolah penggerak pertama. Dan salah satu programnya yaitu adanya penguatan profil proyek pelajar Pancasila, di mana kita sudah melaksanakan P5 ini di tahun yang kedua. Di tahun yang kedua ini kita ada 3 tema. Yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua Suara Demokrasi, dan yang ketiga Berrekayasa dan Berteknologi untuk Kemajuan NKRI. Tujuan dari P5 ini adalah peserta didik mengalami pengalaman belajar secara nyata. Yang kedua yaitu peserta didik berperan aktif dalam setiap proses kegiatan P5 ini. Di dalam setiap proses kegiatan P5 ini, selain juga menghasilkan produk, kami juga menghasilkan pengalaman belajar baik berupa keterampilan maupun juga keahlian anak. Nah, di dalam P5 yang tahun kedua ini, sebagai contoh yaitu Suara Demokrasi, kita melaksanakan simulasi pemilihan umum, di mana pemilihan umum ini adalah untuk memilih ketua OSIS. Siswa mengalami mulai dari pendaftaran, terus siswa memilih calon dari ketua OSIS, dan siswa ikut menyaksikan sebagai saksi di penghitungan suara. Selain simulasi kegiatan pemilihan ketua OSIS, adalah membuat keterampilan yaitu mading. Untuk pembuatan mading ini kita kerjakan secara berkelompok. Di dalam proses pembuatan mading ini, selain didampingi oleh guru-guru, para siswa adalah dinilai untuk kerjasamanya, kreativitasnya, dan inovasinya, sehingga dimensi dari profil pelajar Pancasila bisa kelihatan, bisa tertanam di dalam kegiatan proyek pembuatan mading. Selain itu, dimensi profil pelajar Pancasila ini juga tertanam saat anak melaksanakan simulasi pemilihan ketua OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Nur Hidayati. Saya salah satu guru di SLB Negeri Temanggung, di mana SLB Negeri Temanggung adalah sekolah penggerak angkatan pertama. Dalam program sekolah penggerak, kami melaksanakan proyek P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila. Pada tahun ajaran ini, kami melaksanakan 3 proyek. Salah satunya adalah proyek ketiga ini, yaitu proyek dengan tema Berrekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI dengan judul Merancang Telekomunikasi Masa Depan. Pada proyek ini, kami diawali dengan IHT. IHT ini kami mendatangkan berkolaborasi dengan komunitas masyarakat, salah satunya ada TV Temanggung, kemudian kantor pos, dan juga radio. Karena berhubungan dengan telekomunikasi, kita mendatangkan mitra tersebut untuk mengenalkan berbagai media komunikasi yang
bisa diterapkan di masyarakat dan bagaimana perkembangannya dari zaman ke zaman. Dari zaman tradisional, peralihan, dan juga Perkenalkan, nama saya Amyana Elva Susanto, guru kelas di SLB Negeri Temanggung. Dengan ini saya guru kelas, dengan adanya proyek mahasiswa bisa mengenal lingkungan dan bisa diatur dan bisa mengenal proyek yang telah dilakukan oleh guru-guru SLB Temanggung. Terima kasih. Untuk anak-anak SLB Negeri Temanggung, kalian harus semangat karena kalian itu sama dengan anak-anak pada umumnya. Kalian bisa membuat apa yang orang lain buat, dan kalian mempunyai kreativitas yang sangat banyak untuk membuat apa yang ingin kalian buat.